Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasal yang pertama ayat 57 sampai 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia minta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Peristiwa yang tercatat dalam Lukas 1 ayat 57-66 menampilkan sebuah ketegasan sikap iman dari seorang Elisabet. Kita perlu menyadari bahwa Elisabet adalah seorang perempuan lanjut usia yang telah lama mendambakan kehadiran seorang anak dari suaminya yang juga sudah tua. Kini segala kerinduan dan pengharapan yang telah tertimbun lama itu pun menjadi kenyataan. Namun bukan hanya sekedar pemenuhan keinginannya secara sepihak, ternyata anak kandung yang ia lahirkan merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan Tuhan. Elisabet dan Zakaria pun telah mengetahui akan hal tersebut. Kini, pada tradisi penyunatan sekaligus pemberian nama bagi setiap bayi berumur 8 hari, Elisabet dan Zakaria tetap mengingat atas pekerjaan Tuhan itu. Itulah mengapa Elisabet tetap bersikeras untuk memberikan nama Yohanes bagi anaknya, alih-alih mendengarkan saran keluarga besarnya untuk memberikan nama Zakaria sesuai dengan kebiasaan masyarakat saat itu. Ketegasan sikap Elisabet dalam mempertahankan pemberian nama Yohanes bagi anaknya merupakan sikap yang teguh untuk tetap mengikuti rancangan dan kehendak Tuhan. Dia tidak membiarkan dirinya terhanyut dalam euforia atas hadirnya sosok anak yang telah dinantikan selama puluhan tahun. Elisabet pun tidak membiarkan dirinya melupakan dan meninggalkan rancangan Tuhan yang telah sejak awal diberitahukan kepada suaminya dan dirinya. Sahabat Alkitab, melalui permenungan pada hari ini, kita pun belajar mengenai pentingnya mawas diri dalam menikmati setiap pengalaman sukacita yang kita dapatkan. Jangan sampai kita terlena dalam kebahagiaan dan tenggelam dalam euforia yang tanpa sadar justru menjauhkan kita dari pekerjaan Tuhan. Kita tetap perlu berpaut pada kehendaknya dan selalu menyadari peran dalam seluruh rangkaian pekerjaan Tuhan melalui diri kita. Oleh sebab itu, sukacita sebesar apapun itu tidak boleh menjauhkan kita dari karya Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah yang boleh kami alami. Untuk banyak pengalaman terkhusus sukacita yang boleh kami rasakan. Tapi tolong kami Tuhan untuk tidak terhanyut dalam euforia yang justru tanpa sadar menjauhkan kami daripada Tuhan. Tolong kami untuk tetap berpegang teguh pada kehendak-Mu di dalam segala situasi dan kondisi. Secara khusus ketika kami merasa begitu sukacita atas berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami yang menyenangkan hati kami. Biarlah kami selalu mengingat atas pesan dan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.